dari Prodi Sistem Informasi semester 1. Pada video ini saya akan menjelaskan proses analisis data menggunakan SPSS pada penelitian tentang hasil pembelajaran matematika dasar. Selanjutnya kita akan uji normalitas data tersebut. Sebelum masuk ke uji independen simple test, berikut ada data siswa. Seorang dosen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai matematika dasar antara dua kelompok kelas mata kuliah matematika dasar. Data terdiri dari dua variabel numerik, yaitu sebelum melakukan uji statistik terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal, karena uji t-test termasuk ke dalam uji parametrik yang mensyaratkan data terdistribusi normal. Pada halaman variabel view, baris pertama diberi keterangan nilai dan baris kedua diberi keterangan kelas. Lalu kolom desimal pada baris kedua ubah nilai 2 menjadi 0. Selanjutnya kolom label diberi keterangan nilai matematika dasar dan baris kedua diberi keterangan kelas 1 dan kelas 2. Pada kolom baris kedua, klik titik 3 sebelah kanan value diisi 1 dan label diisi kelas 1. Klik add value diisi 2 dan label diisi kelas 2. Klik add dan OK. Pada halaman data view, isi kolom nilai dengan data yang diperoleh. Isi kolom kelas sesuai data kelas 1 dan kelas 2. Selanjutnya kita akan uji normalitas. Langkah-langkahnya adalah klik analyze, pilih descriptive statistik, lalu pilih explore, pindahkan nilai variabel matematika dasar ke dependent list dan variabel kelas 1 dan kelas 2 ke factor list, lalu klik plots, centang normality plots with view, normality plot with test, klik continue dan klik OK. Pada tabel test of normality diperoleh nilai C kelas 1 sebesar 0,160, nilai C kelas 2 sebesar 0,143. Karena sampel atau data lebih dari 50, maka kita lihat C berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan nilai signifikan dari variabel A dan B masing-masing menunjukkan nilai C lebih dari 0,05. Artinya data tersebut berdistribusi normal. Karena kita sudah melakukan uji normalitas, sekarang kita masuk ke uji homogenitas. Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah varians dua kelompok data sama atau homogen. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data homogen. Jika nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan 0,05, maka data tidak homogen. Langkah-langkahnya yaitu klik analyze, pilih compare means, klik one way ANOVA, pindahkan variabel nilai matematika dasar ke dependent list dan variabel kelas 1 dan 2 ke faktor, klik option centang homogeneity of variance test, klik continue dan klik OK. Pada tabel test of homogeneity of variance diperoleh nilai C 0,933.
Hasil uji homogenitas menggunakan Levene test menunjukkan nilai sig lebih dari 0,05. Artinya, data tersebut memiliki varians yang homogen. Oleh karena itu, pada saat pengujian tes akan dibaca pada bagian equivariance estimate. Karena nilai tersebut lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varians kedua kelompok homogen. Setelah uji prasyarat terpenuhi, selanjutnya kita akan melakukan uji independent sample test. Tujuan uji ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika dasar antara kelas A dan kelas B. Karena data telah memenuhi syarat yaitu berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen, maka analisis dapat dilanjutkan dengan uji independent sample t-test. Langkah uji independent sample t-test yaitu klik Analyze, pilih Compartments, pilih Independent Sample Test, pindahkan variabel nilai matematika dasar ke tes variabel, dan variabel kelas 1 dan kelas 2 ke grouping variables. Klik Dense Group, grup 1 diisi 1 dan grup 2 diisi dengan 2. Klik Continue lalu OK. Uji independent sample t-test pada uji nilai sig sebesar 0,000 yang berarti nilai kurang dari 0,05. Dengan demikian, terdapat perbedaan rata-rata yang disignifikan antara kelas 1 dan kelas 2. Setelah independent sample t-test selesai, kita akan melakukan pengujian paired sample t-test. Langkah-langkah SPSS pada pengujian paired sample t-test. Pada halaman variable view, kolom name baris pertama diberi keterangan pretest dan baris kedua diberi keterangan posttest. Lalu kolom label pertama diberi keterangan pretest dan baris kedua diberi posttest. Lalu kolom value baris kedua, klik titik 3, value diisi 1 dan label diisi pretest, klik add, lalu value diisi 2 dan label diisi posttest, klik add dan klik OK. Kemudian pada halaman data view, isi kolom pretest dengan data yang diperoleh dengan isi kolom posttest dengan data yang diperoleh. Pada pengujian paired simple t-test, kita akan melakukan uji normalitas. Langkah-langkahnya yaitu klik Analyze, pilih Descriptive Statistic, pilih Export, pindahkan variabel pretest dan protest ke dependent list. Klik Plots, centang Normality Plots with Test, klik Continue dan klik OK. Pada tabel sig, nilai pretest sebesar 0,200 dan nilai posttest sebesar 0,200. Karena sampel lebih dari 50, maka kita lihat hasil sig berdasarkan Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan hasil uji normalitas, nilai kedua variabel pretest dan posttest lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Karena data terdistribusi normal, maka syarat untuk melakukan uji paired sample t-test terpenuhi. Selanjutnya, kita akan melakukan uji paired sample t-test. Langkah-langkahnya yaitu klik Analyze, pilih Compartments, pilih Paired Simple T-test, pindahkan variabel pretest ke variabel 1 dan posttest ke variabel 2. Lalu klik OK.
Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil pembelajaran matematika dasar sebelum dan sesudah pembelajaran. Nilai SIG 2 Taylor yang diperoleh adalah 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan nilai protest. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak. Artinya terdapat peningkatan hasil belajar matematika dasar yang signifikan setelah pembelajaran. Pada tabel Peirce sampel statistik diperoleh rata-rata pretest sebesar 76,8, rata-rata protest 86,8. Jumlah sampel N adalah 100. Nilai rata-rata protest lebih tinggi dibandingkan pretest. Ini menunjukkan bahwa secara umum terjadi peningkatan nilai dari pretest ke protest. Lalu pada tabel Peirce samples correlation diperoleh nilai korelasi 0,999, nilai SIG sebesar 0,000. Nilai korelasi yang mendekati 1 menunjukkan bahwa hubungan antara pretest dan protest sangat kuat, dan nilai SIG yang lebih dari 0,05 berarti hubungan tersebut signifikan. Artinya, kedua data memang saling berkaitan karena diambil dari subjek yang sama. Pada tabel Peirce sample test diperoleh nilai SIG 2 Taylor sebesar 0,00, nilai T hitung minus 585,022, derajat kebebasan atau DF sebesar 99, rata-rata selisih minus 10,030. Karena nilai SIG 2 Taylor lebih kecil dari 0,05, berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara pretest dan protest. Selisih rata-rata yang bersifat negatif menunjukkan nilai protest lebih tinggi dibandingkan nilai pretest. Berdasarkan seluruh hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa data penelitian terdistribusi normal dan homogen. Terdapat peningkatan hasil belajar yang signifikan setelah pembelajaran. Penelitian ini menunjukkan hasil signifikan pada kedua pengujian, di mana pada uji independen sampel test ditemukan perbedaan rata-rata nilai matematika dasar yang nyata antara kelompok 1 dan kelompok 2. Sementara itu, pada uji Peirce sampel test, peningkatan hasil belajar mahasiswa secara signifikan yang ditunjukkan dengan kenaikan nilai rata-rata dari 76,8 pretest menjadi 86,83 atau posttest, dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Demikian pembelajaran analisis data menggunakan SPSS yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.